Ya kalau gimana ya, kalau kamu nyimpulkan itu ya terserah gitu kan. Iya, justru saya yang mengatakan kalau kau menyimpulkan sesuatu yang tiga itu satu, ya terserahmu. Jadilah Kristen. Kekal di sana di neraka tuh. Udah jelas-jelas tiga dibilangnya satu. Inilah pembohong yang paling keras ini. Pembohong yang Oke. paling nyata. Oke, Tiga dibilang satu. Oke, menurutmu apa ya? Rohnya kami tuh banyak gitu kan. Roh penguasa kami banyak. Oke, boleh terserah gitu kan. Oke. Kenapa Sekarang gimana putus kalau kita asa? bahas ke apa lagi? Lucu. Lawan arah lagi. Abang Makanya ada ketahuan rapor Yesus, pendeta bilang, rapornya nilainya rendah, Oke, Bang. matematika nilai 4. Karena Yesus menghitung 5 tambah 2, 12 jawabannya. Coba Oke, Bang. bayangkan. Itu sama kayak kalian. Oke, Enggak, Bang. tadi Tadi kan abang sudah bilang bahas apa? Yesus. Gimana sekarang kalau bahas Nabi Muhammad? Saya sendiri antara kalian semua. Apa yang kamu tahu tentang Nabi kami? Oke, Bang. Saya mau nanya ya, Bang ya. Iya enggak, saya tanya dulu. Apa yang kamu tahu tentang Nabi kami? Ya, dia kan suri tauladan umat muslim sepanjang masa. Iya, betul. Terus Oke. sampai-sampai Kristen juga menjadikan beliau suri teladan. Wih, nggak ada itu, Bang. Oke, kan saya buktikan. Orang ini nggak mau Saya- ngalah. Sabar, Bang. Saya buktikan, kan lagi bahas saya ini. buktikan kalau Kristen itu ikuti ajaran Nabi Muhammad. Saya buktikan. Sekarang dari mana kau dapatkan penyebutan Alkitab? Dari Paulus atau dari Nabi Muhammad? Jangan off mic dong, biar Kau, diskusinya. saya kan mengatakan saking mulianya sampai orang Kristen pun ikut-ikutan meneladani beliau. Bang, Pertanyaan saya untuk buktikan itu. dengar dulu. Oke. Dari meneladani mana beliau. kamu mendapatkan kata Alkitab? Dari mulutnya Paulus atau dari mulutnya Nabi Muhammad? Sabar, Bang. Kan saya tadi yang mau nanya, Bang. Sebentar, Bang. Kita lanjut lagi. Saya kan mau nanya tadi, sabar. Mau ditanya. Saya kan tadi mau bahas Nabi Muhammad, Bang. Jawab. Macet. Nggak macet, Bang. Berani nggak saya Ya bahas Nabi sudah. Muhammad sekarang? Sekarang Oke. saya tanya samamu. Dari mana Kristen mendapatkan kata Alkitab? Dari Nabi Muhammad atau dari Paulus? Enggak, sekarang kan yang tadi Gini, Bang. nanya, Oke, bisa oke, Bang. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Masalah generasi, weh. Oke, Bang, saya jawab ya. Ya, silakan. Masalah, sorry, kalau bahas Alkitab dalam segi Islam ya, itu segi Islam kan di abad ke-7 gitu. Dari Gimana, atas mana dasar kamu apa? ambil kata Alkitab? Dari lisannya nabiku atau dari lisannya nabimu Paulus? Seharusnya malah kami yang apa tuh kalian yang nyolong gitu kan? Soalnya kan Oh, agama bungsu makanya gitu. saya tanya. Lul, makanya saya tanya, Lul. Kalian abad Dari ke-7, Bang. mana? Lul. Bang, dari nyadar, mana? Bang. Sadar, Bang. Lul. Sadar, Bang. Lul, dari mana kau ambil kata Alkitab, Lul? Dari mana? Gini Bang, tadi si Anu Timur ini kan mau nanya sampean. Kenapa Kau jawab sampean dulu itu nanya? pertanyaan. Udah, Woi. kau jawab. Sebelum kau membahas nabiku, kau harus tahu dulu kapasitasmu itu apa membahas beliau. Ya, mau ditanya kok ditanya balik gimana? Lah ya jelas Kau kan dong. Jelas dong. Kan saya mengatakan saking hebatnya nabiku sampai orang kafir laknatullah kayak kalian saja itu mengambil ajaran beliau sebagai Iya. tameng untuk menutupi kekafiran kalian. Paham sampai sini? Abang kan mau ditanya sama Martin Luther itu, kenapa abang harus membalik? Oke, Bang Saya Suma. harus menguji keilmuannya sebelum Ya, nggak masuk bisa. membahas tentang Kalau Islam. Oh, kok nggak Oke, bisa Bang pula? Suma. Kok kamu yang Oke, Bang mengambil Suma. standar? Saya buktikan ya, Pertanyaan saya saya buktikan. sederhana. Dari Bang Suma. mana ente mengambil kata Alkitab? Dari Nabi Muhammad atau dari Nabi Paulus? Jawab. Jawab dulu. Uji Oke, coba dulu nih. Jangan matikan mic dong. Jangan Uji matikan mic. coba dulu kapasitas ente mampu ndak, pantas ndak membahas nabiku? Jawab dulu pertanyaan Saya saya. bisa menyimpulkan di sini seorang Nabi Silakan. Muhammad yang kalian bilang suri tauladan, saya akan Silakan. anggap dia suri cabul, Bang. Saya bisa buktikan dengan data. Mau nggak Silakan. saya buktikan? Iya, silakan. Oke. silakan. Oke, dia bukan suri tauladan bagi saya, dia suri cabul. Oke, saya Sama buktikan. seperti saya. Paulus juga itu Oke. iblis. Bagi saya iblis. Saya akan buktikan. Saya Muhammad juga itu. akan buktikan bahwa Paulus itu iblis. Oke, Saya akan buktikan. Nah, coba jangan ditutup mic-nya. Silakan kamu buktikan Nabi Muhammad itu cabul sesuai dengan Oke, tuduhan. saya buktikan ya. Ya. Seorang Nabi Muhammad itu suri cabul, bukan suri tauladan. Oke, silakan Silakan. Abang buka hadis kitab Sahih Oh, Muslim. nggak bisa, nggak bisa. Yang di- Kenapa, Kamu Bang? yang harus buka. Kami harus Oke, buka. ini saya- Kau yang ingin membuktikan.
Kenapa Oke. kenapa saya yang buktikan? Ente yang Oke. harus buktikan, bukan saya. Oke. Silakan. Silakan. Di kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Iya. bin Al-Hajjaj Hah? nomor 2637, Ya. di situ sedang membahas persusuan orang dewasa, yang dimana orang dewasa ini bukan suaminya dari si ibu yang memilih payudara ini. Oke. Nah, Coba saya kau baca ya. tunjukkan. Coba kau tunjukkan dalilnya. oke, saya Tunjukkan. baca ya. Iya, silakan. Sesungguhnya Salim telah tumbuh dewasa dan berpikir layaknya orang yang sudah dewasa. Akan tetapi dia masih bebas masuk menemui kami. Sesungguhnya saya khawatir dalam diri Abu Hudzaifah ada sesuatu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, susuilah dia. Oke. Sehingga Oke. dia akan menjadi mahrammu. Udah? Oke, Bang. Coba Saya kau jelasin dulu. tunjukkan. Coba kau Oke, tunjukkan. sabar, Bang. Sabar. Bang. Sabar dulu. Sabar Coba dulu. kau sabar dulu. tunjukkan kepada saya kata susui di situ dalam original teksnya apa? Silakan, saya tunggu. Sabar, Bang. Iya, silakan kau tunjukkan original teksnya kata susuilah dia di situ mana? Silakan. Saya tunggu. Kamu cari apa itu, buka hadisnya situ. Hadis Kenapa justru saya? kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kan ente yang mau membuktikan, bukan saya. Anda yang buktikan kepada saya. Tunjukkan kepada saya bahwa ada kata susui lah di situ. Oh, berarti kamu nggak pernah baca hadis itu ya? Saya mau membuktikan darimu. Silakan tunjukkan ke saya. Kamu jawab Tunjukkan. dulu, susui itu. Tunjukkan kepada saya original teksnya. Silakan. Silakan. Kok alasan doang nih? Alasan doang nggak bisa jawab Saya ya? mau bukti. Kan kau mengatakan fitnahanmu tadi. Kau ingin mengatakan Nabi Muhammad kami itu adalah cabul. Kau harus Memang buktikan. cabul, dia suruh orang Kau menyusui padahal buktikan bukan kepada suaminya. saya. Gitu. Buktikan kepada saya. Kau Buktikan. jawab sudah itu, udah Kau jelas saya nggak buktikan ngarang-ngarang. kepada saya. Karena Cuma mana saya bukti? nggak ngarang-ngarang. Sesuai Bukti. data. Buktikan. Kamu lihat. Buktikan sama saya dalilnya mana. Buktikan. Seluruh muslim sini silakan lihat yang saya bacakan tadi. Silakan kau buktikan kepada kami di sini. Silakan. Ada itu, susuilah dia. Silakan kamu cari. Tidak hadis yang ada tunjukkan kata tadi. susui, itu bahasamu. Itu bahasamu. Ada, bro. Silakan. Woi, bro. Silakan kau tunjukkan. Kau tunjukkan. Original teksnya kau tunjukkan. Tunjukkan. Kamu tahu baca nggak? Kau Kamu tahu tunjukkan baca nggak? original teksnya. Oke. Maksudnya Arabnya itu. Oke, gini ya, silakan. gara-gara kalian fokus ke Arabnya doang, akhirnya terjemahan kalian nggak tahu. Akhirnya Silakan kau tunjukkan nggak jelas original nabimu teksnya. itu. Silakan kau tunjukkan original teksnya. Nabi Silakan. yang cabul, kalian kan suri tauladan. Dengar. Anak asuh, dengarkan. Dengarkan anak anjing, dengarkan sama saya. Anak jangan asuh, kesetangan lo, bro. dengarkan saya anak asuh. Sumber kami itu bahasa Arab. Jadi ketika Anda ingin membahas agama Islam, Anda katakan valid, tunjukkan original teks kitab kami. Hah? Anak lonte, anak biadab, anak haram. Mana? Tunjukkan. Di situ kalau Anda tahu Nabi Muhammad kemudian mengajarkan kepada orang tersebut, bukan berarti disuruh kemudian menyentuh bibirnya laki-laki ini kepada putingnya wanita tersebut. Enggak. Tetapi menyimpan di wadah, lalu kemudian meminumkan kepada laki-laki tersebut. Sama seperti engkau. Apa yang membuat engkau besar? Karena engkau minum susu sapi. Engkau minum susu kambing. Apakah berarti engkau netek ke sapi? Monyet? Woi, Bahlul. Apakah ketika kau dikatakan minum susu sapi, kau susu langsung di putingnya babi? Anak haram jeda. Penyembah setan. Biar dia dengar di bawah. Ketika kemudian hadits ini diurai, wanita tersebut menyimpan wadah. Habis itu diminum. Bukan orang itu nete. Kenapa? Kaidah di Islam jelas sekali. La taqrabuz zina. Tidak boleh kau mendekati zina. Apa mendekati zina itu? Melihat aurat wanita yang bukan mahram. Apakah itu dibolehkan? Haram, tidak boleh. Berarti bagaimana kaidah hadits itu? Kaidahnya air ASI disimpan di wadah untuk diminum oleh Salim. Itu. Jadi jangan kau menghujat dengan terjemahan itu. Islam itu enggak sehina itu yang kau pikirkan seperti agamamu. Di agamamu jelas-jelas nih
Tuhan turun ke bumi, habis itu isap puting wanita dewasa. Betul nggak? Betul nggak? Betul itu. Lukas Betul. 11:27. Betul. Berbahagialah tete yang engkau isap. Itu siapa itu? Yang isap tete? Tuhan. Bah, parah kali. Kalau hanya mau hujat-hujatan kayak gitu, kecil. Bibelmu pasang badan kalau hanya menghujat kayak gitu. Tuhanmu turun ke bumi, isap puting. Ngapain dia isap puting? Ngapain? Untuk dewasa. Kan dia Tuhan. Ngapain dia harus jadi bayi dulu? Kan bisa dia turun langsung dewasa. Turun dari langit. Langsung turun dewasa. Kenapa dia harus isap puting? Iseng kali. Ini kurang ajar orang ini ya. Tolong berhentilah menghujat kayak gitu ya. Kamu tidak akan pernah bisa meloloskan agamamu masuk ke Indonesia kalau kamu tidak menggunakan istilah-istilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tanya samamu. Alkitab dari Nabi Muhammad. Injil dari Nabi Muhammad. Roh Kudus dari Nabi Muhammad. Imam dari Nabi Muhammad. Iman dari Nabi Muhammad. Malaikat dari Nabi Muhammad. Maut dari Nabi Muhammad. Nabi dari Nabi Muhammad. Rasul dari Nabi Muhammad. Kitab dari Nabi Muhammad. Apalagi? Allah, salib. Allah, salib, Rasul, mujizat. Semua dari Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kau akan menyebut Tuhanmu dengan sebutan apa? Dewa, Theos. Jadi jangan menghina saudara. Itu diskusi aja yang baik. Disuruh kau membawa kemudian original teksnya mana kata susuilah situ. Apa maksudnya kata susu itu? Artinya apa? Diperintahkan untuk memberikan minum. Yaitu air ASI yang ada pada wanita dewasa tersebut. Tapi bukan dengan cara seperti film-film bokep yang pelakunya kalian. Seagama dengan kalian, bukan. Pakai otak dong. Ya. Kalau mau diskusi tapi nggak ada kapasitas ilmu, jangan. Memalukan kalian itu, memalukan Kristen yang lain. Saya, Bung, kalau saya berdiskusi dengan kalian, pendekatan apa yang saya pakai? Kalian semua jadi saksi kan? Islam Kristen, pendekatan yang saya pakai adalah original teks. Saya tidak berani mengambil sebuah kesimpulan, ngotot pada suatu kesimpulan hanya modal terjemah. Jangan sampai terjemahannya keliru. Atau jangan sampai pendalaman tafsirnya tidak sama dengan tafsirku. Jadi apa yang saya lakukan? Pendekatan. Exegomai. Itu yang saya lakukan. Saya masuk ke dalam ranah bahasa original teksnya. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan kalian. Kalau kalian kebalik, kalian diminta tolong tunjukkan original teksnya. Apa yang kalian lakukan? Kalian kan cuma tahu terjemahan. Kalian tidak mengerti original teksnya. Makanya kalian disesatkan. Kan bahlul. Justru karena kami paham original teks, maka kami tidak sesat. Kebaliknya, kalian hanya disuapin terjemah. Kalian buta tentang original teks, makanya kalian gampang disesatkan. Jangan kayak gitu, saudara, jangan. Kebencianmu jangan kau lampiaskan di komal-komal seperti ini. Karena komal yang kayak gini itu komal yang mengedukasi. Ya, jangan kau pancing kemarahan umat Islam. Kami menjelaskan tentang Kristenan. Kenapa? Karena kitab kalian adalah musuh kalian. Anda membahas hadits, Anda harus ngerti asbabul wurud. Anda harus ngerti kemudian tafsir. Anda harus mengerti kemudian sanad, isnad, perawi, dan seterusnya. Anda harus lulus di situ. Baru mengambil kesimpulan tentang hadits. Nah, kalau Bible, apa yang saya harus kuasai? Apa yang Bang Suma harus kuasai untuk supaya paham Bible sama seperti kalian? Apa? Ilmu apa namanya? Exegesis. Apa itu? Tafsir kan? Dasar tafsirnya apa? Dasar tafsirnya apa? Kalau Islam dasar tafsirnya bahasa Arab, nahwu Arab, balaga, i'rab, hadits, fikih, dan seterusnya. Itu dasar-dasarnya yang harus dikuasai untuk kemudian memahami ilmu tafsir. Nah, kalau di Kristen, dasar memahami tafsir apa? Disiplin ilmunya apa? Ada.
Enggak ada. Siapapun bisa menafsirkan. Kenapa? Karena tidak ada standarisasi disiplin ilmu yang harus dikuasai sebagai dasar pijakan untuk mengentaskan sebuah penafsiran terhadap dalih yang ada di dalam Bible. Ayo hadirkan seorang sarjana teologi di sini. Apa yang harus dikuasai seseorang untuk bisa mentafsirkan Bible? Ilmu apa namanya? Hah? Ilmu apa? Hah? Ilmu apa? Hah? Gak ada itu. Anda berani membawa sebuah hadits, tapi Anda nggak ngerti. Itu sama halnya anak TK baca buku sampul kedokteran, buku kedokteran, lalu buka praktek. Yang percaya intip hanya pasien gila semua. Gak boleh Anda membuka sebuah praktek kalau Anda bukan ahli. Sedangkan saya membawa Bible, standarisasi pengetahuan saudara lebih tinggi Bang Suma daripada kalian. Kenapa? Kalian hanya dogma, doktrin. Karena kalian lahir jadi Kristen, kalian ikut-ikutan orang tua ke gereja. Tapi kalian jadi Kristen bukan karena proses berpikir kan? Sedangkan Bang Suma pingin jadi Kristen dengan cara mempelajari Bible. Dengan proses berpikir. Tapi tidak pernah bisa sampai. Kenapa? Karena Bible itu yang menghalangi saya untuk jangan menjadi Kristen. Kok bisa kayak gitu? Karena saya belajar. Saya mengkaji. Sedangkan kalian jadi Kristen enggak? Lahir jadi Kristen. Habis itu belajar enggak untuk mendalami Bible? Enggak. Untuk apa? Lawang tugasnya hanya nyanyi-nyanyi. Kalau di kami enggak. Sholat subuh, sholat malam, tengah malam, sholat asar. Kami harus kaji ini ada apa ini? Kok kita harus rutin minimal 5 kali sehari ini? Apa yang mendasari? Apa ilmunya? Apa dasar pijakannya? Kami kaji. Oh, ternyata ini dasarnya. Maka kami lakukan dengan cara ikhlas. Berat tapi ringan. Kenapa? Karena kami ikhlas. Lah kalian tidak dituntut ikhlas. Kenapa orang pergi nyanyi aja kok? Apanya yang mau ikhlas? Siapa yang terpaksa dengan nyanyi-nyanyi itu? Enggak ada. Sekali seminggu pun. Ada enggak yang haram? Ada enggak menjadi perintah wajib? Enggak ada. Ada enggak yang wajib di Kristen? Enggak ada. Jadi siapapun boleh. Siapapun datang situ nyanyi. Cuma sekedar nyanyi-nyanyi kok. Anakku sayang. Siapa yang tidak mau nyanyi? Hati menjadi lega. Pikiran menjadi sejuk. Utang terlupakan. Kan cuma nyanyi-nyanyi doang. Tapi apakah itu wajib? Enggak. Enggak ada hukumnya wajib. Jadi apakah penting untuk belajar? Enggak. Ngapain? Pendeta mengatakan, mari kita bernyanyi. Bernyanyi. Salto sana, salto sini. Udah selesai. Bubar. Bayar perpuluhan. Itu aja kan? Tapi kalau di Islam, perintahnya zakat, puasa, haji. Harus diilmui dulu. Jadi orang berislam itu karena ilmu. Sedangkan kalian menjadi Kristen bukan karena ilmu. Justru karena menjauh dari ilmu, maka jadi Kristen. Kalau Anda berilmu, Anda akan tinggalkan agama Kristen itu. Saya pastikan. Kalau Anda berilmu, mengkaji isi Bible, saya pastikan Anda akan meninggalkan kekristenan. Kenapa? Antara akal dan kekristenan itu tolak menolak. Gak bisa disatukan. Berbeda dengan Islam. Semakin orang berakal, semakin pas di Islam. Kenapa? Seluruh unsur yang ada di dalam keislaman, itu dasar pijakannya wajib bersandar kepada akal. Kalau kalian, wajib meninggalkan akal. Bagaimana mungkin Anda beriman dengan akal, Tuhan Anda nete? Nggak mungkin kan? Mustahile. Mustahile. Maka apa yang Anda katakan? Oh dia nete karena dia manusia. Ah, lepas sudah. Konsep keagamaan keyakinan yang benar udah lepas di situ. Karena agama itu mengajarkan kebenaran. Bukan mengajarkan ketidakbenaran tapi dipaksakan menjadi benar. Pencipta langit dan bumi turun ke bumi nete sama manusia ciptaannya. Benar nggak? Bisa nggak diterima akal? Nggak bisa. Maka kalau kalian menggunakan akal, maka tidak mungkin kalian bertahan di agama Kristen itu. Makanya Barat itu tinggal nama Kristen aja. Tapi mereka sudah tak menjalankan. Gereja-gereja sepi. Pada saat malam Natal, gereja itu bukan kemudian mereka melakukan sebagaimana orang-orang Yahudi. Enggak. Mereka jadikan malam Natal itu sebagai malam memuaskan diri mereka. Di Barat, ada nggak kalian temukan kegiatan rohani yang begitu dahsyat seperti ini? Enggak. Cuma di Indonesia sok cantik, sok paten. Kenapa? Karena orang Islam ndak usil. Kalian ingin jati diri. Kalian ingin memperlihatkan ke kami. Dengan berpura-pura mengambil istilah-istilah Al-Quran.
Tapi kalau di barat, sepi. Mana ada misionaris di barat? Gak ada. Karena orang barat lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya mantik, yang sifatnya kemudian logikanya kena, yang sifatnya kemudian masuk akal, yang terkait dengan sains, logika. Sedangkan agamanya tidak masuk akal, bertentangan dengan akalnya. Makanya mereka menjauh. Mereka mayoritas, tapi mereka minim untuk beribadah. Cuman di Indonesia ini aja yang sosok cantik. Kenapa? Kalau barang dari luar, sandal jepit pun jadi cantik. Produk Indonesia harganya kemudian 500.000, tapi kulit asli. Dari luar bekas. Orang sudah kena kurap, orang sudah kena panu yang pakai sandal tadi. Dijual, masuk ke Indonesia. Karena barang dari barat, meskipun dia sandal jepit, bekas orang panuan, bekas orang yang kena penyakit kusta dan seterusnya. Harganya 5 juta, kalian pun beli. Kenapa? Demi gengsi. Kan agamanya dari barat, wah keren. Padahal di barat sendiri udah nggak dipakai, sama seperti barang bekas. Mana ada lagi di barat orang antusias di gereja? Mana ada? Nggak ada. Di gereja itu kosong. Di sana tuh kosong, gereja-gereja itu pada dijual. Jadi diskotik, jadi bar, jadi masjid. Nggak ada lagi. Cuman di Indonesia ini ya sok paten, sok cantik kalian. Karena kenapa? Kalian berpikir, wah di sini kita bisa berkembang. Kenapa bisa berkembang? Karena umat Islam tidak perhatian untuk anak-anaknya agar tidak dimurtadkan. Itu dulu tapi. Sekarang susah. Sudah lahir Bang Suma dan Bang Suma yang lain. Sudah ada blender dan blender yang lain. Gak bisa lagi kayak dulu. Sulit. Begitu saudara-saudara. Jadi kalian di Indonesia sok cantik. Wah mari kita diselamatkan. Siapa sok cantik Juma? Nenekmu kiper. Di barat agamamu itu sudah tinggalkan. Tinggal nama. Di barat itu tinggal nama. Usang. Patikan sana. Bukan tempat orang-orang yang ini lagi. Enggak. Dipatikan itu seluruh kemaksiatan boleh di sana. Gak ada lagi itu. Udah ditinggal itu. Ya. Jadi kalian jangan sok paten. Di Indonesia pun kalian tidak bebas lagi. Nggak kayak dulu. Sebelum ada TikTok kalian bebas Kami nggak sok memurtadkan paten, orang dan sebagainya. Nggak bisa lagi. 350 tahun agama kalian disebarkan melalui penjajahan. Minim orang Indonesia mau menerima itu. Kenapa? Irasional. Nggak masuk akal. Tidak masuk akal, nggak masuk dalam logika manusia. Tidak cocok agamamu itu untuk manusia. Jangan cocok. panjang kali narasimu Tidak juga. cocok agamamu itu untuk manusia. Tidak Iya, cocok. Tidak gantian. sesuai dengan kodrat kemanusiaan. Panjang-panjang Demikian kali. dari saya. Silakan yang lain dilanjutkan. Ya, oke. Bro, kamu jangan nanggapin dulu. Bang Juma ini mereaksi tadi penista. Jadi kamu jangan masuk dulu. Nyimak dulu, bukan panjang kali. Memang harus panjang. Iya. Karena harus diluruskan tadi menista agama Islam di sini. Jadi kalau kamu nggak dengar dari awal, mending kau nanya dulu gitu. Inilah Langsung Kristen aja. ini. Kalau kayak kamu Kristen ini kok tidak ada adabnya, tidak ada moralnya, tidak ada etikanya gitu loh. Langsung main seruduk. Kenapa Anda ini? Kenapa mesti langsung main seruduk? Anda kan tamu. Mestinya nanya dulu apa yang terjadi gitu. Kenapa langsung main Iyalah, koreksi? karena Juma pun nggak bisa juga balas-balas menista gitu, nggak boleh balas-balasan. Kenapa kamu melarang kalau luruskan? Nah, jadi gini. Coba kau bantah, ya gaya Kristen yang ada di Indonesia ini. Kenapa memakai istilah Al-Quran? Silakan kau bantah itu. Siapa pula pakai istilah Quran? Bahasa Arab dipakai itu. Oke, baik. Alkitab itu. Jadi Anda begini. dengarkan dulu, hei.